dianggap ini adalah ilmunya Allah yang tidak mampu mereka ungkapkan. Tidak ada riwayat hadis menerangkan alif lam mim tafsirannya apa. Sehingga para ulama mereka yang ahli di bidang tafsir Al-Quran, khususnya tafsir dirayah wa riwayah, mereka memilih untuk tidak menafsirkan lebih luas lagi terkait huruf muqatta'ah tersebut. Dan bukan hanya di surat Baqarah, di beberapa surat juga itu ada huruf muqatta'ah. Akan tetapi dalam tafsir Isyari mereka tafsirkan itu. Jadi alif lam mim itu Allah dan Muhammad. Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إذ يترك أسماعهم لأول وحلت ألفاظ في تخاطبهم فينتبه إلى ما يلغى إليه من آيات بينات وفي هذه الحروف تنبيه على إعجاز القرآن. Dan huruf ini juga memiliki makna tadi, mukjizat Al-Quran. Setiap hurufnya itu mukjizat. Al-Imam Abu Bakar Baqalani bahkan menulis kitab judulnya I'jazul Quran. Di situ membahas juga bahwa huruf-huruf di dalam Al-Quran itu juga mukjizat. Contoh misalnya disebut lafaz bulan, syahrun. Ini dari kosakatanya. Syahrun itu bentuk tunggalnya Allah sebut sebanyak 12 kali. Dan sesuai dengan jumlah 1 tahun 12 bulan. Juga disebutkan di dalam Al-Quran, Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah 12 bulan. Kosakatanya bentuk tunggal, kata syahr bulan itu disebut sebanyak 12. Dan kata bulan juga qamar itu juga disebut sebanyak 12 kali. Itu bentuk mukjizat daripada setiap kata dan huruf di dalam Al-Quran Al-Karim. فإن هذا الكتاب منظوم من عين ما ينظمون منه فإذا عجزوا عن الاتيان بمثله. Saya loncat biar ambil poin penting saja. فإذا عجزوا عن الاتيان بمثله فذلك أعظم برهان على إعجاز القرآن. يقول العلامة ابن كثير رحمه الله إنما ذكرت هذه الحروف في أوائل السور bayanan li'ijazil Quran. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah wafat 774 Hijriah, beliau mengatakan apabila disebutkan huruf-huruf di awal-awal pembuka surat, biasanya huruf muqatta'ah itu memang berada di awal. Enggak ada huruf muqatta'ah di tengah-tengah ayat, tengah-tengah surat ya. Tengah-tengah surat. Huruf muqatta'ah dalam Al-Quran semuanya diawali di awal surat. Ibnu Katsir mengatakan disebutkan huruf-huruf tersebut di awal-awal surat bayanan sebagai bentuk penjelasan, keterangan li'ijazil Quran, atas mukjizatnya Al-Quran. Yaqulu al-lama wa anna al-khalqa ajizun an mu'aradatihi bimithlihi. Dan makhluk manapun tidak akan mampu menentang daripada mukjizat Al-Quran yang semisalnya. Ada tantangan di dalam Al-Quran. Orang-orang yang ahli dalam bidang bahasa Arab ditantang oleh Allah untuk bisa membuat yang semisal dengan Al-Quran. Mereka tidak mampu. Dari sisi sastranya begitu indah, begitu rapi, begitu tinggi ya, sehingga pakar-pakar bahasa Arab di zaman itu sekalipun tidak akan mampu bisa menyamai uslub dari Al-Quran. Ma'annahu murakkab min hadhihi al-huruf al-muqatta'ah allati yukhatibuna biha wa huwa qawlu jami' min al-muhaqqiqin wa qad qarrarahu az-Zamakhshari fi tafsir al-Kashaf. Ilahi dhahaba al-Imam Ibn Taymiyah thumma qala li hadha kullu suratin uftutihat bil huruf fala budda an yadhkura fiha al-intisab bil Quran wa bayanu i'dadihi wa 'azamatihi mislu alif lam mim dzalikal kitab ila akhir ayat.
Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa seluruh surat jika diawali dengan huruf muqatta'ah, maka pasti akan dijelaskan di dalam surat tersebut tentang al-intisar di Al-Quran, pembelaan terhadap Al-Quran, wa bayan, dan menjelaskan tentang mukjizat. Jadi kita bisa teliti itu setiap surat yang diawali dengan al-huruf al-muqatta'ah, setelahnya itu ada keterangan tentang mukjizat atau keterangan tentang pembelaan terhadap Al-Quran dan keagungannya. Di antara surat-surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah ini sangat banyak, ada alif lam mim shad, juga ada alif lam mim tilka ayatul kitabil hakim, ada juga hamim, dan beberapa surat itu diawali dengan al-huruf al-muqatta'ah. Wa ghairu dzalik minal ayati ad-dallati ala izazil Qur'an. Tsumma qala ta'ala dzalikal kitab. Kemudian masuk kepada tafsiran berikut. Kenapa disebut dzalikal kitab? Kalau dzalika itu kitab. Kalau itu berarti lil ba'id, jauh. Kalau hadzal kitab, ini kitab, berarti dekat. Kitabnya ada. Sedangkan itu Al-Quran sudah diturunkan kepada Nabi, tapi katanya menggunakan itu. Harusnya ini adalah kitab. Di sini dibahas oleh para ulama, disebut dengan kata dzalika itu ditasyrif. Yang pertama, untuk memuliakan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu bukan karya manusia, dia adalah wahyu dari Allah. Maka digunakan dengan lafaz itu, menunjukkan apa? Ketinggian. Ba'id itu jauh, artinya maknanya juga tinggi. Kalau hada qarib, dekat. Hada Al-Quran al-munazzal alayka ya Muhammad wal kitab alladzi la yudanihi kitab la raiba fihi ay la syakka fi annahu min 'indillah liman tafakkara wa tadabbara. Maka tidak diragukan bahwa Al-Quran ini adalah diturunkan dari sisi Allah. Di sini berupa firman yang Allah Ta'ala tidak berbicara menggunakan bahasa. Sekelompok pemikir Islam dari firqah akidah ya, itu menyatakan Allah berbicara bahasa Arab. Jadi menyampaikan tuh Allah menyampaikan dengan bahasa Arab tersebut, dengan suara dan huruf. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, Allah ciptakan. Ini firqah Mu'tazilah. Kalau yang tadi Mujassimah, ya, berbicara, itu Mujassimah. Jadi Allah berbicara keluar huruf, keluar suara, dan berbicara menggunakan bahasa Arab. Ini firqah Mujassimah. Firqah Mu'tazilah menyatakan Allah ketika menyampaikan firman, Allah ciptakan bahasanya. Jadi bukan Allah yang berbicara, tapi Allah ciptakan firman-Nya, jadilah kalamullah. Ini firqah Mu'tazilah. Maka mereka meyakini Al-Quran itu makhluk karena menciptakan. Pendapat ketiga itu golongan ahli sunnah wal jamaah minal asy'ariyah wal maturidiyah, dari ulama-ulama Asy'ari dan ulama-ulama Maturidiyah. Mereka mengatakan Allah berfirman, tidak menciptakan firman-Nya, dan juga tidak menyampaikan firman-Nya menggunakan suara dan huruf. Tapi Allah berkalam sesuai dengan kesuciannya Allah. Caranya bagaimana? Wallahu a'lam. Kaifiannya wallahu a'lam. Nah, ini berada di antara dua pemikiran. Pemikiran pertama, Allah berbicara layaknya makhluk, ada suara, ada huruf. Mujassimah, ini menyimpang. Pemikiran kedua, Mu'tazilah, Allah ciptakan bahasanya, kalamnya diciptakan, juga menyimpang. Karena kalam itu adalah sifat yang mengikuti kepada Allah, sifatnya qadim. Sehingga Imam Ali Ridho pernah mengatakan, man qala al-Quran makhlukun
faqad kafar. Siapa yang menyatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia telah kafir, telah keluar dari agama Islam. Beliau menyatakan demikian karena berarti sifat Allah itu adalah makhluk. Kalau sifat itu makhluk, maka Allah juga bersifat dengan sifat makhluk. Maka dikatakan bahwa orang yang mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, dia telah keluar dari agama Islam. Dan ini bukan hanya pernyataan Imam Ali Ridho, tapi dikuatkan juga oleh pendapat Imam Abu Hanifah dalam kitab Al-Fiqhul Akbar, juga pendapat Imam Tohawi dalam Al-Aqidah At-Tohawiyah, dan pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, dan beberapa imam lainnya menyatakan hal yang sama. Dan itu perkara yang bisa dikatakan hampir kesepakatan bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Jadi polemik di zaman itu sebab masalah ini. Karena perbincangan yang ada pada waktu itu hanya berkaitan masalah kalamullah itu. Jadilah satu bidang ilmu disebut ilmu kalam. Ilmu yang membahas firman Allah. Kalam itu kan firman. Kalamullah. Bagaimana yang benar yang kita ambil, yang kita mengikuti ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, bahwa Allah berfirman tanpa huruf, tanpa suara, dan Allah berfirman tidak menciptakan firman-Nya, tapi tetap Allah berfirman dengan kesuciannya Allah. Caranya bagaimana? Wallahu a'lam. Gitu. Kalau Mu'tazilah, Allah menciptakan firman-Nya. Firman-Nya itu berbahasa Arab. Bahkan digambarkan Allah ciptakan firman-Nya itu menciptakan sebuah pohon di Lauhil Mahfuz. Nah, pohon ini nanti yang menerjemahkan firman Allah menggunakan bahasa Arab. Salah satu pendapat mereka begitu. Yang satunya Allah bicara bahasa Arab. Bicara. Huruf juga keluar. Makharijul hurufnya juga keluar. Ada suaranya, ada hurufnya. Itu pendapat Mujassimah. Hudan lil muttaqin, ay hadin lil mu'minin al muttaqin alladziina yattaquna sakhatallah bi imtithali awamirihi wa ijtinabi nawahi. Kemudian dilanjutkan tafsiran berikut, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin. Ada satu ibarat Hasan al-Banna, jadi seorang bernama Al-Imam Hasan al-Banna, pendiri Ikhwan Muslimin di Mesir. Dia mengatakan di dalam kitab Muqaddimah Tafsir, pembuka tafsir Al-Quran, di beberapa ayat disebut hudan linnas. Al-Quran hudan linnas. Di beberapa ayat hudan lil muttaqin, petunjuk bagi manusia. Ada juga petunjuk bagi orang bertakwa. Di situ dijelaskan oleh beliau, ketika Allah Ta'ala menginformasikan petunjuk bagi manusia, Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi manusia, itu maknanya adalah bahwa kebenaran Al-Quran itu bisa dicari tahu oleh manusia walaupun tidak beriman. Dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Pembuktiannya lewat iptek. Misalnya ilmu embriologi. Al-Quran sudah menyebutkan bagaimana proses penciptaan manusia. Dipersilakan kepada orang yang tidak beriman kepada Al-Quran untuk menguji Al-Quran apakah benar atau tidak. Dengan cara apa? Buktikan secara ilmiah proses penciptaan manusia yang disebut dengan ilmu embriologi. Dari air mani ketemu ovum, kemudian jadi alaqah, jadi mudghah, kemudian nanti tumbuh daging, kemudian tulang, kemudian dibungkus dengan daging, dibungkus dengan kulit. Ternyata ini proses sudah diterangkan oleh Al-Quran. Maka petunjuk bagi mereka, bagi manusia. Petunjuk bagi manusia bahwa Al-Quran ini benar. Itu yang dimaksud hudan linnas. Kebenaran, pembuktian, ilmu, pengetahuan. Dan Al-Quran bukan kitab iptek, bukan tujuan Al-Quran menyampaikan ilmu pengetahuan, bukan.
tapi menguatkan kebenaran Al-Quran dibuktikan dengan kebenaran ilmiah. Dan itu nanti perjalanan zaman yang cukup panjang sehingga bisa dibuktikan hal itu. Seperti misalnya di dalam kitab Al-Mabahith Al-Masyriqiyah fi Ilmi Ilahiyyati wa Tabi'iyah karangan Fakhrul Ar-Razi yang lahir 544 Hijriah wafat 606 Hijriah, menjelaskan satu firman menyatakan bahwa kalau kita menembus sampai ke luar angkasa, atmosfer bumi itu kita tembus, kan hampa udara, oksigen akan berkurang dan dada terasa sempit. Itu Al-Quran sudah berbicara ribuan tahun yang lalu. Dan ini terbukti secara ilmiah. Ketika kita makin tinggi ke angkasa, itu oksigen berkurang dan dada terasa sesak. Al-Quran sudah membuktikan itu bahwa benar itu sesuai pembuktian ilmiah, dan pada akhirnya masuk Islam. Orang yang bergelut di dalam pembahasan masalah udara di luar angkasa, berarti petunjuk bagi dia manusia. Belum bisa disebut petunjuk bagi orang bertakwa, toh dia belum beriman. Dia belum beriman. Tapi karena sebab Al-Quran dia dapat petunjuk dengan pembuktian sains. Juga demikian ahli astronomi, was-samai wat-thariq, was-samai wat-thariq, demi langit, wat-thariq. Baca literasi pada mufassir abad-abad klasik, abad 1, abad 2, abad 3. Abad 1 ini masih tafsiran para sahabat, Ibnu Abbas, ya, dikumpulkan jadi kitab tafsir. Atau masa tabi'in seperti tafsir Sufyan Ats-Tsauri itu punya tafsir juga. Kami baca tuh tafsiran was-samai wat-thariq, jawabannya sama, demi langit dan bintang. Hanya sebatas itu. Atau gugusan bintang. Berpindah masa, abad ke-2, ke-3, ke-4, penafsiran wat-thariq masih sama, bintang. Tapi kalau kita merujuk ke tafsiran kontemporer seperti ulama bernama Syekh Tantawi Jauhani dalam tafsirnya tafsir Jawahir, di situ sudah mulai menggunakan riset sains, dan pada akhirnya penerjemahannya nanti berubah setelahnya. Diterjemahkan bahwa thariq di situ adalah jenis bintang yang dimana dia mengeluarkan suara seperti mengetok pintu, karena asal kata thariq dari kata toroq yang artinya mengetuk pintu. Berarti dengan apa? Pembuktian ilmiah, dibuat riset, ternyata ada bintang, ada gugusan bintang yang bisa didengar suaranya layaknya mengetok pintu. Di zaman kita sudah ditemukan jenis bintang itu. Al-Quran sudah mengatakan wat-thariq. Tapi para ulama waktu itu tidak mendapatkan pembuktian ilmiah, sehingga mereka artikan sesuai kata langit. Setelah langit pasti bintang di situ. Was-samai wat-thariq, demi langit dan gugusan bintang. Padahal at-thariq itu secara kosakata bahasa Arab tidak menunjuk kepada arti bintang. Dia menunjuk kepada arti mengetok pintu. Tapi untuk bisa sampai dengan logika akal di zaman itu belum bisa terjangkau. Demi langit dan yang mengetok. Apa yang mengetok? Bintang yang mengetok belum ditemukan. Mereka tidak paham. Ternyata terbukti secara ilmiah ada jenis bintang yang dia mengeluarkan suara layaknya orang mengetok. Makanya Allah sebutkan wat-thariq. Nah ini namanya hudal linnas, kasih petunjuk kepada manusia yang tidak beriman. Sebab Al-Quran itu dengan hasil sains riset yang mereka kumpulkan, kebenaran ilmiah itu terbukti Al-Quran benar. Maka petunjuk bagi mereka untuk menerima kebenaran Al-Quran. Dan jumlahnya tidak sedikit yang memeluk agama Islam karena sebab ini, riset dan penelitian sains. Adapun ketika ayat sudah menyatakan hudal lil muttaqin, maka di sini tidak bahas lagi tentang sains, tidak bahas lagi tentang riset, observasi, penelitian ilmiah, enggak. Tapi yang dibahas keyakinan. Kita percaya sesuatu yang memang nggak bisa dibuktikan secara sains,
Gimana buktikan surga? Bagaimana membuktikan alam kubur? Berarti sains sudah tidak difungsikan di situ. Karena perkara sains sudah terbukti. Hudal linnas itu perkara sains sudah terbukti benar. Kalau yang ini sudah benar, otomatis yang goib juga walaupun tidak terjangkau dengan akal juga benar. Benar, itulah hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Jadi luar biasa nih Al-Quran. Mereka setiap hurufnya itu ada punya makna, punya asrar. Nah, setelah dinyatakan petunjuk bagi orang bertakwa, disebut di sini bagi orang beriman yang bertakwa yang mereka menghindari kemurkaan Allah dengan cara apa? Melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Itulah yang disebut dengan takwa secara umum. Dan menghindari dirinya dari azab lewat ketaatan. Ibnu Abbas mengatakan orang bertakwa mereka adalah orang-orang yang menjaga diri dari kesyirikan dan mengamalkan seluruh amalan yang bernilai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Hasan al-Basri, Hasan al-Basri mengatakan takutlah kepada apa yang diharamkan atas mereka dan laksanakanlah apa yang diwajibkan kepada mereka. Kemudian diterangkan bahwa Allah Ta'ala menyebutkan sifat-sifat orang-orang bertakwa alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini penjelasan dari Imam Hasan al-Basri dan juga Ibnu Abbas ya. Yang kesimpulannya bahwa takwa itu kalau makna sederhana ya sebagaimana disampaikan oleh para khutbah, para khatib, melaksanakan perintah Allah, menjauhi seluruh larangan Allah Ta'ala. Itu yang disebut dengan takwa. Dan meyakini, membenarkan seluruh yang gaib dari mereka yang tidak terjangkau oleh indera mereka terkait masalah al-ba'ats. Yang pertama al-ba'ats. Kalau kita urut itu yang pertama kali hari kebangkitan. Kita harus yakini bahwa kita yang nanti akan meninggal dunia ada pada masa namanya hari kebangkitan al-ba'ats. Kita dihidupkan kembali. Ini kita harus yakini. Imam Ghazali dan Ibnu Rushdi memang berbeda pandangan dalam masalah ini. Menurut Imam Ghazali dibangkitkan dengan ruh dan jasad. Layaknya kita hidup di dunia. Ada ruh, ada jasad. Menurut Ibnu Rushdi, karena ini sudah masuk ke alam akhirat, hari kebangkitan, maka yang bangkit itu hanya ruh, jasad tidak. Lantas mana yang kita pilih? Pendapat yang dikuatkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah, yaitu pendapat Imam Al-Ghazali bahwa kita akan dibangkitkan kembali dengan ruh kita dan jasad kita. Sehingga dikatakan dalam hadis seluruh anggota tubuh kita ketika dikuburkan, kullu bani Adam yabla illa adzan. Seluruh anggota tubuh anak Adam yang dikuburkan itu akan hancur dan musnah, namun satu anggota tubuh saja yang tidak hancur, yaitu bagian ekor, tulang ekor yang dibokong itu. Dari situlah nanti yuraqqa, disusun kembali, hidup kembali dengan ruh dan jasad. Itu masuk perkara gaib. Jangankan kita nih, kita bingung bagaimana cara proses kebangkitan itu. Para nabi itu juga bingung. Para nabi, bukan mereka ragu, tapi beberapa anbiya terdahulu itu mereka berpikir proses kebangkitan itu seperti apa. Allah tunjukkan langsung di hadapan mereka. Nabi Hizqil misalnya dibangkitkan tuh orang-orang yang sudah mati di hadapan Nabi Hizqil. Oh, setelah itu paham, oh inilah proses hari kebangkitan. Ada juga Nabi Uzair. Nabi Uzair juga begitu. Himarnya itu disimulasi oleh Allah, bagaimana dia tumbuh dari tulang, sudah dari tulang belulang, kemudian muncul daging, ada darah, ada kulit, kemudian diberikan roh hidup lagi. Nah begitulah. Nah, dari ayat ini menjelaskan bahwa mereka dibangkitkan dengan jasad juga, karena disebutkan dalam Al-Quran jasadnya ditumbuhkan dulu, ada dagingnya, ada darahnya. Setelah itu ruh dimasukkan. Berarti hari kebangkitan itu dengan ruh dan jasad. Itu dalam Al-Quran. Kemudian yang berikut wal jannah, surga, juga perkara gaib, wanar, neraka, wasirat,
Kalau Sirot Mu'tazilah gak percaya. Golongan Mu'tazilah gak percaya ada jembatan tuh. Mana ada? Ya, karena alasannya di dalam Al-Quran tidak ada satupun ayat yang menjelaskan secara sharih adanya jembatan Sirot. Kalau mizan ada. Kalau Sirot Mu'tazilah gak percaya. Ahli Sunnah percaya ada Sirot lewat tafsiran. Ihdinas Siratal Mustaqim bukan terjemahan jembatan Sirot. Itu artinya jalan lurus agama Islam. Tidak ada sangkut paut dengan Sirot di yaumil akhir. Makanya ditolak oleh Mu'tazilah. Akan tetapi Ahli Sunnah mengutip satu ayat lagi yang mengatakan bahwa seluruh manusia akan melewati Sirot. Yang dimaksud Sirot di situ adalah Sirot yang nanti di akhirat. Dijadikan terjemahan tafsiran. Ini perbedaan antara Mu'tazilah dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya, kalau kita Ahli Sunnah harus yakini adanya Sirot, jembatan. Ya, para ahlul kalam menyebutkan ciri-ciri jembatan tersebut secara fisik dikatakan ada kombinasi ahad minas saif. Jembatan itu lebih halus dari sehelai rambut dan lebih tajam dari pedang. Itu gambaran Sirot. Di dalam kitab Daqaiqul Akhbar mengatakan dikutip oleh para syurah, ya, para penjelas-penjelas kitab tersebut, 1000 tahun lurus itu jembatan, jalannya lurus. 1000 tahunnya tanjakan, 1000 tahunnya turunan. Jadi dia lurus naik ke atas ada turunan, berarti 3000 tahun. Namun yang beramal baik tidak selama itu dipercepat. Di situ Nabi ceritakan ada yang seperti petir, tahu-tahu sudah sampai di puncak dari jembatan Sirot. Ada yang terbang, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang jatuh. Bihasabil amal, sesuai dengan amal. Di bawahnya Sirot itu neraka. Di bawahnya Sirot neraka. Wafir riwayat, kalau dilemparkan batu di atas jembatan Sirot, dilemparkan ke bawah ke jurang, itu disebutkan sekitar 70 tahun baru terdengar suaranya. Artinya saking dalamnya. Kalau tidak salah 70 tahun atau berapa, lupa persisnya. Ya. Tapi gambarannya sangat dalam. Disebut dengan istilah kharifah. Kharifah itu artinya tahun. Ini wajib diimani. Ada juga al-hisab, perhitungan, al-mizan, mizan. Semua ini semua masuk kepada alladzina yu'minuna bil ghaib. Makanya saya katakan di sini tidak ada satu paut beriman kepada Allah dalam ghaib. Allah tidak ghaib. Ini yang ghaib ini yang dimaksud di dalam tafsiran ini itu surga, neraka, al-ba'ats, as-sirat, al-hisab. Kalau bilang ghaib, ya kita yang makhluk yang ghaib. Allah wajib berwujud. Allah wajib ada. InsyaAllah kita dilanjutkan tafsiran berikutnya, masih di pembuka surat Al-Baqarah. Sebelum ke pertanyaan yang di online, mungkin di jemaah di musola ada yang ingin bertanya. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya, apabila istri kami sedekah, apakah sang suami bisa mendapatkan pahalanya atau dan juga sebaliknya? Terima kasih. Nah, jadi sedekah itu bisa kepada siapapun, pahalanya bisa sampai. Yang pertama, selama dia muslim, tidak harus keluarga. Saya mau sedekah ke sahabat saya niatkan ini untuk sahabat saya dapat juga pahala. Apalagi suami istri.
tentu akan dapat dengan syarat ada niat. Kalau nggak ada niat, nggak ada dapat apa-apa. Ya hanya kasih begitu aja. Tapi kalau saya lihat sedekah ini untuk suami saya atau untuk istri saya, sesuai yang kita niatkan, itulah dia sampai. Imam Nawawi itu setiap mau belajar kepada gurunya, tradisi beliau itu sedekah sebelum belajar kepada guru. Diniatkan, ya Allah, sedekah ini saya keluarkan agar engkau menutup diri saya dari aib guru saya. Dikasih sedekah itu kepada guru, diniatkan sampai. Dalam hadis riwayat Muslim, Imam Muslim menukilkan sebuah riwayat, ada seorang ibu meninggal dunia. Anaknya datang menemui Nabi, mengatakan, ya Rasulullah, ibu saya ini kalau masih hidup rajin sedekah, tapi sekarang sudah meninggal dunia. Sekiranya kalau saya sekarang bersedekah untuk ibu saya, apakah sampai pahala? Apa kata Nabi? Nah, ya sampai. Yang penting ada nih niat. Dan niat dibanyak-banyakin gak apa-apa. Ngasih 100.000 atau 1 juta sedekah. Niatnya untuk saya punya orang tua, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, untuk istri saya, untuk anak saya, dikasih sampai. Allah Maha Kaya. Iya. Cuma kan manusia juga kadang-kadang harus tahu diri, ya. Udah nyumbangnya 1.000 rupiah, mintanya banyak. Iya. 1.000 ini untuk bapak saya, untuk kakek saya, untuk keluarga saya. Padahal uangnya di depan ini banyak. Iya. Tetap dia nyampe pahala, tapi itulah kualitas pahalanya tergantung juga kuantitasnya. Kalau memang dia punya hartanya banyak, gitu. Tapi kalau hanya kemampuan segitu, ya Allah Maha tahu. Jadi Allah Maha Kaya, artinya kita niat diperbanyak dalam melakukan amal soleh, itu suatu tradisi kaum solehin. Saya teringat kisah dulu, ada salah satu ulama yang menulis Maulid Simtud Durar, Al-Habib Ali Muhammad Al-Habsyi. Dia mengatakan di hadapan murid-muridnya dan sahabat-sahabatnya, kita ini semua kalah amal dengan sahabat saya di fulan. Kalah kita. Kok bisa kalah? Dia kan pedagang. Sedangkan yang lain ini kan penuntut ilmu, ulama, habisnya dengan ibadah, mengajar. Kata Habib Ali, teman saya yang pedagang ini, dia mengalahkan amalan kita sebelumnya. Coba tanya ke dia, apa amalan? Ternyata walaupun dia ini habis di pasar karena dagang, tapi dia punya amalan mengalahkan orang-orang yang ahli ibadah. Karena sebab setiap habis sholat subuh, dia punya buku catatan niat. Saya punya niat sebentar nih, sehari penuh nih, mau sholat ini, mau sholat duha, sholat tahajud, mau sedekah jam sekian, semua ditulis. Amal solehnya sudah ada niat untuk 1 hari. Tapi realitanya memang tidak semua dia mampu lakukan, karena dia sibuk dalam urusan dagang. Mungkin hanya beberapa amal saja yang dia bisa lakukan. Namun kata Habib Ali Al-Habsyi, namun niatnya dia itu sudah dicatat melakukan amal, karena dia sudah berniat baik. Akan tetapi uzur yang menghalangi dia. Ini juga nih, manusia kadang-kadang cerdas dalam kejahatan. Memang niat dari awal hanya niat saja, gak ada tekad melakukan. Wah, ini kok kayak begini enak nih, pengen tahajud, tulis tahajud. Tapi memang gak ada niat sungguh-sungguh untuk tahajud. Ya Allah Maha tahu, dihitung juga. Ini maksudnya memang sudah punya tekad betul-betul mau melakukan, bukan hanya sekedar ingin saja. Makanya ulama membagi, ada namanya ham, ada namanya azam, ada namanya niat. Ham itu sekedar ingin, azam itu menguatkan tekad, niat itu ingin dan mau melakukan, tapi terhalang oleh uzur. Inilah yang niat-niat semacam ini yang dicatat. Itulah dimaksud dalam hadis, niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya orang beriman lebih baik dari amalnya. Maksudnya tadi, yang penting ada nawaya, niat-niat.
yang kedua titipan dari teman Bin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait hadis ada dua pertanyaan hadis. Yang pertama terkait hadis Allah heran dengan orang-orang yang masuk surga dalam keadaan dibelenggu atau dirantai. Tolong dijelaskan. Kemudian yang kedua terkait hadis Rasulullah ditunjukkan beberapa rasul, beberapa nabi, semua rasul. Kemudian ditunjukkan dari arah timur dan barat dan diberikan pusaka yaitu merah dan putih. Itu pertanyaannya. Ada rawahu di situ, rawahu Muslim. Ya, rawahu Muslim. Itu dua hadis riwayat Imam Muslim ya, di dalam Sahih. Ini yang pertama hadisnya itu beberapa sigot ajibah. Allah heran. Ini nanti bab akidah pembahasan panjang begini. Allah heran nih. Ini jadi masalah juga dalam ilmu akidah. Kita kesampingkan itu dulu. Yang dibahas isi hadisnya. Jadi ada riwayat Allah Ta'ala heran dengan sekelompok kaum yang masuk surga dalam keadaan terbelenggu. Yadkhuluna al-jannata fi salasil. Wa fi riwayah yusaquna fil jannati fi salasil. Yusaquna fil jannati fi salasil. Digiring mereka masuk ke dalam surga dalam keadaan terbelenggu, dirantai. Pertama, hal ini adalah hal yang aneh. Bagaimana tempat kenikmatan masuk ke dalam surga tapi dalam keadaan dirantai, dibelenggu. Dalam riwayat-riwayat lain mengatakan itu adalah ahli neraka. Karena ini hal yang aneh, maka pakai istilah Allah heran. Dan gak bisa kita takwilkan secara teks pertama nih, masalah pertama bahwa Allah heran itu jangan kita pahami secara hakiki Allah itu heran ya. Karena heran ini sangkut paut dengan perkara sesuatu yang tidak tahu sebelumnya. Biasa orang kalau heran itu karena sebelumnya tidak tahu. Ada tahu, dia heran. Berarti sebelumnya tidak tahu. Ya seakan-akan Allah tidak tahu nih ada ini hamba-hamba yang masuk surga dirantai. Sehingga Allah heran. Oh ini hasya wa kalla. Gak mungkin Allah tidak tahu. Kalau tidak tahu, artinya apa? Akan memunculkan pertanyaan. Makanya Allah bertanya dalam Al-Quran, apakah begini? Apakah kalian tahu? Wahai malaikat, bagaimana sih keadaan? Itu kan seakan-akan Allah bertanya. Ini gak bisa diartikan dengan arti Allah bertanya. Allah Maha tahu. Yang artinya bertanya itu tolabul ilmi malam yakun jahalan min qabl. Arti dari bertanya itu yaitu dia menuntut pengetahuan atas hal yang sebelumnya dia tidak tahu. Masa Allah sebelumnya tidak tahu? Heran itu sebelumnya tidak tahu, tidak mungkin. Makanya ini dimaknai adalah ini perkara yang unik begitu. Bukan Allah tidak tahu sehingga heran. Ini perkara yang unik. Masuk surga tapi dirantai. Nah sekarang bagaimana dijelaskan makna hadis ini? Ya, kita simpulkan di sini ada 3 pendapat para ulama. Kami baca di dalam kitab Fathul Bari juga ada penjelasan dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah. Beliau mengatakan itu adalah kiasan bahwa mereka itu yang masuk surga orang baik tapi meninggal karena dirantai, dalam keadaan dirantai. Tapi di akhirat masuk surga rantainya gak dibawa. Itu hanya informasi keadaan mereka waktu di dunia, meninggalnya dalam keadaan dirantai. Itu makna kurang lebih Ibnu Hajar Al-Asqalani. Makna kedua, penjelasan dari Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah. Ibnu Zawzi Al-Baghdadi menjelaskan mereka ini sekelompok kaum yang masuk surga dalam keadaan dirantai ini adalah dahulu hidup di dunia orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Kemudian dalam peperangan mereka dirantai. Biasa tawanan perang itu kan dirantai. Menjelang wafat masuk Islam syahadat. Maka mereka ini dimasukkan ke dalam surga sesuai keadaan mereka di akhir
mereka wafat dalam keadaan dirantai. Allah ingin tunjukkan bukti bahwa mereka ini meninggal dalam keadaan dirantai. Itu makna kedua Ibnu Jauzi Al-Baghdadi. Nah, pendapat ketiga ini yang saya cenderung memilih pendapat ketiga. Ada 3 pendapat, tapi kalau saya pribadi memilih pendapat yang ketiga ini, yaitu orang-orang muslim yang jihad fisabilillah kemudian ditawan oleh musuh, dirantai mereka sampai akhirnya mereka meninggal dalam keadaan dirantai. Nanti di surga mereka masuk surga dengan rantai tersebut sebagai alat bukti bahwa mereka terbunuh syahid fisabilillah dalam keadaan dirantai. Dan nanti rantai ini akan menjadi alat bukti yang mengangkat derajat mereka di sisi Allah Ta'ala. Itu makna hadis tersebut. Terus tadi apa lagi? Pusaka ya, Al-Kanzai. Itu hadis riwayat Muslim juga. Dan Nabi katakan bahwa Allah mendekatkan padaku bumi. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Aku bisa melihat bagian paling timur dan paling barat. Wa a'tani al-kanzain, dan Allah berikan padaku 2 pusaka, al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan putih. Wa inna mulka ummati sayablughu ma zuyani minha, dan kerajaan umatku akan sampai di wilayah yang Allah tampilkan kepada tadi. Al-kanzain di sini 2 pusaka merah putih. Di dalam syarah Al-Minhaj Imam Nawawi menyatakan bahwa itu adalah emas dan perak, simbolik, sifatnya simbolik. Ada juga yang berpendapat bendera khilafah Islamiyah yang muncul setelahnya. Yang kita ketahui bendera warna merah putih itu Daulah Utsmaniyah. Ada juga ulama Mesir mengatakan itu adalah simbol dari suatu negara yang akan muncul di akhir zaman, yaitu Indonesia merah putih. Ada juga yang berpendapat begitu. Kemudian dinyatakan juga oleh Imam Nawawi, Nabi menyebutkan, aku melihat di bagian paling timur dan paling barat bumi ini, dan kerajaan umatku akan sampai di bagian paling timur dan paling barat. Kata Imam Nawawi bahwa ini informasi Nabi akan masa depan muncul kerajaan Islam terbanyak di wilayah timur dan barat. Dan disensus oleh Imam Nawawi di zamannya, memang kerajaan Islam itu paling banyak di wilayah timur dan barat, sesuai dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau merah putih bendera Indonesia, memang ada beberapa kabar dari guru-guru kami bahwa ini adalah saran dari para ulama kepada Insinyur Soekarno. Salah satunya adalah Habib Idrus, guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Mereka paham hadis-hadis semacam ini, bahwa pusaka merah putih itu adalah bendera Rasul juga. Dalam sejarah-sejarah terdahulu, para sejarawan Islam seperti Abdul Qasim Al-Zuhaili dan Ibn Hisham menyebutkan bendera Nabi juga ada yang warna merah, ada yang warna putih. Maka tafaulan dalam bahasa agama, kita ambil kesan baik yang pernah dilakukan oleh Nabi. Bagaimana kalau kita sarankan bendera Republik Indonesia itu warnanya merah putih? Itu guru tua sampaikan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jika ada konferensi di Surabaya, lewat surat, kemudian Kiai Hasyim Asy'ari memberikan usulan itu kepada Insinyur Soekarno. Perjalanan entah bagaimana sejarahnya, kemudian jadilah bendera merah putih tersebut. Itu saran-saran dari para ulama. Dan nanti dikibarkan pertama kali itu salah satunya di Majelis Kuita di Jakarta, ditempatkan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Itu sejarah mencatat begitu. Nah. Kembali ke online, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya, apakah perbedaan antara guru futuh dan guru murabbi? Kemudian bagaimana cara untuk mencari kedua guru ini? Apakah kita wajib mempunyai kedua guru tersebut? Dan apakah
perjumpaan dengan guru ini sama seperti jodoh yang sudah ditakdirkan. Afwan, semoga Habib dan keluarga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada guru namanya Syekhul Futuh, ada Syekhul Tabarruk, ada Syekhul Murabbi, ada istilah Syekhul Ilm. Kalau dirinci semua jadi 4: Syekhul Futuh, Syekhul Tabarruk, Syekhul Murabbi, Syekhul Ilm, Syekh ilmu. Ini istilah-istilah dalam terminologi mutasawuf. Dan tarekat sufia mereka kenali istilah-istilah semacam ini. Yang pertama kita pahami dulu apa tuh Syekhul Ilm. Yang pertama, Syekhul Ilm ini syekh ilmu, artinya kita belajar ilmu. Kita bisa tahu mengaji, baca Al-Quran, kita bisa tahu ilmu nahwu, ilmu shoroh, ilmu bahasa, bisa tahu ilmu tafsir, ilmu hadis dan lain sebagainya. Ini derajatnya namanya Syekhul Ilm, syekh guru yang mengajarkan ilmu. Ini dimuliakan juga. Itulah yang dimaksud oleh Sayyidina Ali, ana abdun man 'allamani harfan wahida. Saya menjadi budak bagi orang yang mengajar satu huruf. Satu huruf dinyatakan sebagai budak dari gurunya. Yang dimaksud oleh Sayyidina Ali sini, ya sebenarnya bukan secara makna syekh ilmu saja. Tapi Imam Ali maksud situ adalah Rasulullah Muhammad SAW. Nabi kalau mengajarkan satu huruf tapi lewat ilmunya Nabi Muhammad, itu mahal sekali. Satu huruf saja sudah mahal. Makanya kita ini gak bisa balas budi ke Rasul. Kita baca saja alif lam mim tadi, huruf muqatta'ah itu, satu hurufnya itu sudah kita baca, itu gak ada harganya, gak bisa kita bayar ke Nabi balasan kebaikan yang Nabi berikan itu. Sampai Al-Quran sampai kepada kita satu huruf. Maka disebut Syekhul Ilm, itu yang pertama. Nah, secara umum Syekh Ilm mengajar ilmu. Guru-guru umum kita juga misalnya ngajar bahasa Inggris, itu juga harus kita hormati. Semua ilmu yang manfaat itu mereka ajarkan kepada kita. Mereka sudah berposisi sebagai Syekhul Ilm yang wajib kita hormati. Jarang zaman sekarang yang ingat guru itu jarang. Gak pernah kunjungi gurunya yang dulu ngajar waktu SMP, waktu SMA, apalagi satu wilayah. Tahu tempat tinggalnya di mana. Ini harus dia wajib untuk berterima kasih, datangi rumahnya, silaturahmi. Itu masih kelas Syekhul Ilm. Naik lagi yang kedua tadi, namanya Syekhul Murabbi. Kalau Syekh Murabbi bukan hanya ngajar ilmu, transfer ilmu ke kita, tapi juga merubah kita menjadi orang yang berakhlak baik. Karakter kita tadinya tidak baik, hati kita tadinya kotor, karena sebab kita bertalaki dengan sang guru tersebut, Syekhul Murabbi, maka dia didik kita bukan hanya mentransfer ilmu, tapi merubah akhlak kita yang tidak baik menjadi baik. Merubah hati kita yang tadi kotor menjadi bersih. Itu namanya Syekhul Murabbi. Berarti lebih tinggi. Otomatis Syekh Murabbi pasti ngajar ilmu juga, plus merubah akhlak kita jadi baik. Paham ya? Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Syekhul Tabarruk. Syekhul Tabarruk ini dia tidak transfer ilmu ke kita, juga tidak mendidik akhlak kita, karena mungkin perjumpaan sesaat. Ini biasa dilakukan oleh para ulama yang datang sesekali ke tempat tinggal kita. Misalnya ada ulama dari luar negeri datang ke sini, kan tidak mungkin kita minta waktu untuk ngajar kita, mengajar ilmu atau didik akhlak. Kalau dia hanya 2 hari, 3 hari sibuk dengan dakwah, tapi bisa menjadi guru tabarruk, kita minta ijazah, minta didoakan, tolong ada kitab apa yang bisa saya amalkan.
Itu namanya syekhut tabarruk. Kita hanya sekedar mengambil barokah. Kemudian yang paling tertinggi, kalau syekh tabarruk ini paling awal ya. Syekh tabarruk, syekh ilim, syekh murabbi, syekh futuh. Yang paling tinggi ini syekhul futuh. Syekhul futuh ini dia yang mengantarkan murid sehingga menjadi orang yang dekat dengan Allah dan dekat dengan Rasul dan juga dikenali Allah dan Rasul. Singkatnya apa? Dia bisa rubah murid jadi aulia. Bukan hanya akhlaknya baik, bukan hanya ditransfer ilmu. Dia jadikan muridnya ini sebagai seorang wali min auliillah. Dan biasanya ini setiap kita ini punya sebenarnya masing-masing satu. Guru futuh hanya satu, gak bisa dua. Kalau guru ilim mau banyak tidak apa-apa. Guru tabarruk mau banyak tidak apa-apa. Guru murabbi mau banyak tidak apa-apa. Tapi guru futuh hanya satu tok, gak bisa lebih. Seperti apa isyarat dalam Al-Quran? Guru futuh itu tidak harus dia lebih alim dari murid, ya harus. Karena gak bicara ilmu, guru futuh tidak bicara ilmu. Guru futuh itu bicara membuka pintu yang di situ pintu itu dia bisa masuk ketemu Allah. Magomnya langsung dekat dengan Allah maknanya. Magomnya langsung dekat dengan Rasulullah. Butuh kunci yang buka. Yang buka kunci ini guru futuh. Makanya namanya syekhul futuh. Dan setiap kita punya satu sebenarnya. Memang ada yang ditakdirkan bisa berjumpa, ada yang tidak. Tergantung mujahadah dan kesungguhan dan memang qadarullah. Guru futuh dalam Al-Quran siapa? Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Saya mau tanya, Nabi Musa dengan Nabi Khidir, mana derajatnya lebih tinggi? Nabi Musa. Ilmu sebenarnya Nabi Musa lebih tinggi. Hakikatnya, walaupun di situ berbicara futuh, seakan-akan Nabi Musa itu ilmunya di bawah Nabi Khidir. Majma' al-Bahrain, menghimpun dua ilmu. Karena lagi berbicara dengan guru futuh, maka murid walaupun ilmunya lebih luas di hadapan guru jadi bodoh. Karena konteksnya berbicara futuh. Berarti dari ayat ini menjelaskan bahwa guru futuh itu tidak harus dia lebih pandai secara ilmu dari murid. Karena tidak bicara itu, bicara kunci untuk bisa usul kepada Allah lewat dia. Walaupun Nabi Musa ini sudah usul kepada Allah, cuma ini pelajaran bagi kita. Bukan bagi Nabi Musa. Para nabi sudah sampai. Kita nih jadi contoh bagi kita. Itu contoh pertama. Contoh kedua, guru futuh Al-Habib Ali Al-Habsyi. Siapa? Habib Abu Bakar Al-Attas, penjual madu. Habib Ali Al-Habsyi sudah jadi ulama besar. Ternyata guru futuhnya seorang Habib penjual madu. Lewat Habib Abu Bakar inilah Habib Ali jadi wali besar. Di Mesir ada Syekh Abu Habs Sya'rani, sudah terkenal jadi ulama besar, tapi belum usul kepada Allah. Artinya belum mencapai maqam terdekat dengan Allah dan Rasul. Padahal sudah jadi ulama besar, sudah berguru ke sana kemari. Guru futuhnya gak bisa baca tulis, baca gak bisa, nulis gak bisa. Bahkan banyak dihina, masa wali nggak bisa baca tulis. Awalnya Syekh Abu Habs Sya'rani menganggap, mereka katakan bahwa Syekh Ali Khawas itu adalah seorang wali. Syekh Abu Habs Sya'rani kenal Syekh Ali Khawas ini bukan ahli ilmu. Bagaimana jadi wali? Maka disindir setiap kali lewat di ruko dari Syekh Ali Khawas. Beliau buat itu, Khawas dari kata khus, keranjang yang terbuat dari pelepah kurma. Kerjaannya itu. Syekh Abu Habs Sya'rani sudah jadi ulama besar, sudah ngarang kitab, sudah punya murid. Lewat di rukonya Syekh Ali Khawas mengatakan, Allah tidak pernah mengangkat seorang wali yang bodoh. Disindir kepada Syekh Ali Khawas. Mattakhazallahu min wali jahilin qat. Tidak mungkin Allah mengangkat seorang wali yang bodoh. Sengaja dikeraskan suara untuk menyindir Syekh Ali Khawas. Karena Syekh Ali Khawas sudah rumor yang berkembang seorang wali. Syekh Abu Habs Sya'rani menggunakan standar ilmu. Kalau ilmu saya lebih alim, saya nggak jadi wali.
Ini orang bodoh menjadi wali. Maka setiap kali lewat disindir. Allah tidak mengangkat seorang wali itu bodoh. Akhirnya pada suatu malam, Syekh Abdul Syaron ini ternyata sangat takut sama istri. Setiap kali pulang tengah malam, rumahnya itu berlantai, ada lantai 1, lantai 2 dan seterusnya. Apartemen kalau sekarang. Istrinya bilang, gendong saya sampai ke kamar. Kalau enggak bisa masuk ke kamar. Gendong dari lantai 1. Dikunci jendela semua. Aib soalnya ini kalau tahu ulama besar gendong istri, apalagi disuruh jadi budak-budakan. Sudah sampai di atas disuruh Syekh Abdul Syaron suruh jadi budak-budakan, istri naik di atas punggungnya, kemudian diantar, dibawa sampai ke kasur. Gak ada yang lihat peristiwa itu, karena dikunci, malu. Besok harinya datang biasa, selesai ngajar, mampir di depan rukonya Syekh Ali Khawas, mengatakan kalimat yang sama. Allah Ta'ala tidak mungkin mengangkat seorang wali yang bodoh. Dilanjutkan oleh Syekh Ali Khawas, ya himar, wahai keledai. Allah tidak mungkin mengangkat seorang wali yang bodoh. Ya, mata Allah menunjukkan illa allamahu, terkecuali Allah akan ajarkan ilmu kepadanya sampai dia pintar. Ya himar, wahai keledai. Kaget dia. Kenapa kau ulang-ulang ya himar? Kau ada ulama besar, masa nurut sama istri jadi budak-budakan, jadi himar, jadi suruh gendong. Ini ya Syekh, ini aib jangan diserahkan. Itu tahu dari mana? Saya tahu. Berarti dia punya kelebihan ini. Seorang wali benar ini, karena gak ada yang tahu. Maka diajarkan kepadanya, wahai Syekh, saya ingin menjadi muridmu. Kata Syekh Allah, belajar. Tapi yang dibahas tentang masalah hakikat, masalah ma'rifat. Dan dicatat oleh Syekh Abdul Syaron seluruh penjelasan spontanitas dari ilmunya yang Allah kasih ilmu laduni tadi. Memang tidak pernah nyantren, tidak pernah belajar, tidak bisa baca tulis, tapi memang termasuk orang pilihan yang dimana Allah angkat menjadi wali dan Allah berikan ilmu kepadanya secara spontan. Ditanya semua masalah, dijawab. Jadilah satu kitab, Ad-Durarul Gawwas fi Fatawa Syekh Ali Khawas, kumpulan fatwa sang guru Syekh Ali Khawas. Nah, kalau bicara ilmu, Syekh Allah Syaron lebih alim. Tapi kita berbicara futuh. Sebab Syekh Ali Khawas akhirnya Syekh Abdul Syaron menjadi seorang wali min awliya. Dia menyampaikan sang murid sampai dekat kepada Allah dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sangat banyak, sangat banyak. Ibnu Ajibah juga punya guru gak bisa baca tulis, kena guru jadi wali juga, begitu dan seterusnya. Ya, itu guru futuh dan seterusnya. Nah. Satu lagi. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib izin bertanya, apabila kami ingin melakukan zakat mal, apakah harus ada ijab qabulnya? Dan kemudian pertanyaan keduanya, kira-kira kapan bisa dilaksanakan? Apakah pada haulnya atau pada saat bulan Ramadan? Terima kasih. Babus zakat, bab zakat. Zakat itu yang penting ada niat. Ijab qabul itu di bab jual beli, bab dagang ya. Istilah ijab qabul di bab dagang, tidak ada di bab zakat. Di bab zakat itu bab apa namanya? Niat. Niat ada dua. Ada bisa yang ngasih langsung dia niat boleh. Ada yang diwakilkan niatnya juga diperbolehkan. Biasa kan kalau masjid diwakilkan niat, ya itu dibolehkan. Istilahnya niat bukan ijab qabul. Ijab qabul di dalam masalah dagang. Kalau mazhab Syafi'i itu kalau hukum dagangnya itu yang benar ya, yang benar itu bayar dulu baru makan. Kita bayar dulu, ini nasi kuning berapa? 25.000. Saya beli ya. Nanti yang jual kan saya terima, sah. Baru bisa dikonsumsi. Itu kalau mazhab Syafi'i. Praktik di sini sudah campur mata.
Kalau mau jujur-jujur ya begitu. Ya. Mungkin ada beberapa rumah makan yang secara tidak sengaja ya, mungkin mereka terapkan hukum mazhab Syafi'i. Oh, pikirannya dagang itu bukan masalah hukum fikih. Cuma kebetulan saja qadarullah ada juga beberapa rumah makan bayar dulu baru makan. Ya sebenarnya konsep mazhab Syafi'i dalam urusan ijab qabul ya seperti itu. Ya, bayar dulu baru makan. Kemudian ada lafaz ijab qabul dalam mazhab Syafi'i. Saya beli ya. Yang jual bilang saya terima. Itu dikatakan sah. Ijab qabul juga berlaku di dalam masalah pernikahan. Istilah ijab qabul. Jadi ijab qabul itu berlaku masalah dagang, masalah pernikahan. Tapi kalau masalah zakat namanya niat. Niatnya ada dua, bisa langsung yang memberikan langsung niat boleh, atau mewakilkan kepada orang lain untuk menyerahkan zakatnya. Itu juga perlu niat untuk diwakilkan kepadanya. Kalau tidak pakai niat, nggak dihitung sebagai zakat, nggak dihitung zakat, sedekah atau hadiah. Ini yang membedakan pemberian ini. Kalau kita nggak pakai niat, dia menjadi apa? Hambar, nggak jelas mau sedekah, bukan, hadiah juga bukan, zakat juga bukan. Ulama mengatakan niat tertinggi dalam pemberian itu adalah zakat. Di bawah zakat sedekah, di bawah sedekah hadiah. Maka yang ditekankan niat. Dan yang menerima harus mengetahui, ini yang penting juga. Yang menerima harus mengetahui bahwa ini yang saya berikan adalah zakat. Karena dia tidak tahu, apalagi yang berkaitan, mohon maaf, berkaitan dengan masalah Bani Hashim. Bani Hashim itu kan zakat sedekah dilarang diterima. Walaupun di kontemporer saat ini karena kondisi khumus juga tidak dikasih, kemudian kondisi susah sedangkan sedekah tidak diterima, hadiah juga tidak ada yang beri, sedangkan mereka hidup susah. Untuk Bani Hashim ini ada ulama Al-Hisni namanya di antaranya, dan beberapa ulama lainnya yang kontemporer yang dikutip oleh Syekh Nawawi Banteni dalam kitabnya Kasyifatus Saja. Di situ mengatakan boleh mereka terima di zaman kita. Itu bicara di zaman kita, zaman beliau tuh berapa ratus tahun yang lalu. Dengan syarat Bani Hashim ini yang terima zakat kita harus beritahukan, ini saya kasih uang zakat ya. Terserah tadi dia yang menerima. Oh saya mohon maaf tidak bisa terima zakat, saya yang bisa terima hadiah. Oh, baru dikasih hadiah. Tapi ingat, ketika dia mengatakan saya hanya terima hadiah, yang ngasih tadi niatnya mau zakat, paham? Dia niat berubah, kalau itu ini saya kasih hadiah. Zakatnya tidak gugur, masih wajib zakat. Kenapa? Karena niatnya di bawah. Paham? Zakat kan paling tertinggi, sedekah, hadiah. Dia niatnya hadiah, yang di atas gak bisa, gak dapat. Maka kewajiban zakat tetap berlaku. Beda kalau saya sedekah tapi niatnya zakat saja. Untuk jaga-jaga mungkin ada yang kurang-kurang, takut ada yang kurang. Ini sedekah saya niat zakat, sedekah. Boleh karena zakat yang di atas, sedekah di bawah. Itu kaidah. Walaupun ada khilaf ya, tapi saya praktekkan itu. Karena takut ada yang kurang-kurang dari zakat. Sehingga kita sudah niat zakat, sedekah kita niat zakat, otomatis seandainya sudah zakat terpenuhi, kemudian kita niat zakat berarti lebih, jadi dia sedekah otomatis. Tapi kalau ada yang kurang, yang niat zakat tadi menutup kekurangan itu, menjadi zakat. Ini berlaku di dalam masalah nazar. Itu dibahas oleh Syekh Abu Habib Sya'rani, Syekh Zakaria Ansari dalam kitab Fathul Wahhab. Orang nazar, saya mau nazar kalau saya berhasil dalam satu ini pekerjaan atau satu proyek dan seterusnya, saya nazar akan sholat di Masjid Haram selama 30 hari. Misalnya di nazar. Ternyata waktu berjalan ke kesampaian, dia hanya sampai di mana misalnya di Masjid Al-Aqsa, Palestina.